Julia Perez tak pernah menyangka dirinya akan menerima vonis kanker serviks stadium 1B bersarang di dalam tubuhnya. Jupe mengalami pendarahan selama 8 bulan. Berat badannya turun drastis akibat kemoterapi yang dijalaninya. Tak hanya itu, Jupe pun harus rela menjual beberapa investasi yang dimilikinya, seperti rumah dan mobil milik pribadi. Sempat dikabarkan sakitnya Jupe ini hanyalah settingan belaka, hingga asuransi yang digunakan Jupe tidak mau menanggung biayanya. Setelah menjalani 2 bulan pengobatan, Jupe dinyatakan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Saat ini, besar harapannya agar bisa mendapatkan keturunan. Itu Jupe. Oke, tapi dia selalu nggak pernah kelihatan sakit dia itu. Dia kalau sakit itu nggak pernah kelihatan, kecuali kalau sakit hati. Kalau sakit hati kelihatan ya. ya. Yang lain dia nggak pernah kelihatan. Kalau sakit hati, buset. Wow, di Instagram, di pet, di Twitter, nyampah, galau terus. Kalau sakit nggak pernah gitu. Iya pasti dong. Kalau yang seru-seruan aja. Kalau masalah percintaan, saya seneng mengekspos. Tapi kalau masalah kayak sakit ataupun problem apa-apa yang lain-lainnya enggak, mending itu di-keep aja. Di-keep aja. Oke, tapi kita sekarang mau lebih close lagi. Baik. Kita masuk ke hitam putih. This is eye to eye. Hitam putih. Ya, nih langsung ya. Langsung ya. Lu tahu nggak gue tuh sayang banget sama lu? Sama, gue sayang banget sama lu juga. Nggak, ini beneran. Beneran sayang? Iya beneran. Lu tuh satu-satunya orang yang pernah gue belain. Karena saya nggak pernah ngebelain artis gitu ya. Jangan kan ngebelain, kenal aja jarang sama artis. Ya. Satu-satunya orang yang gue belain, tapi lu kayaknya nggak tahu. Gue belain di berapa postingan Instagram lu? Nggak tahu kan? Nggak. Nggak tahu kan? Nggak. Nah, jadi kalau Instagram dia itu isinya orang ngatain. Kalau nggak orang jualan, orang ngatain. Iya benar. Ya. Saya tuh ada 3 kali gitu ya. Ketika ada orang ngatain, biasa saya nggak peduli gitu. Saya nggak peduli orang mau ngatain dan sebagainya. Karena orang ngatain saya di Instagram saya juga, saya nggak peduli. Tinggal saya blok doang gitu ya. Tapi ada 3 kali. 3-4 bulan yang lalu lah, 3-4 bulan sampai 6 bulan ada orang ngatain lu macem-macem gitu, gue lupa ngatain ini apa, dan itu gue respon ke dia di Instagram, padahal saya tidak pernah nulis ngisi Instagram siapapun. Ya. Gue ngerespon ke orang itu, gue bilang, seingat saya ya, kan udah 3 kali saya bilang, Anda siapa ya bisa ngejudge seorang gitu. Saya bilang gitu, saya nggak dekat sekali dengan Jupe, saya bilang, tapi kok luar biasa ya Anda bisa ngejudge seorang seperti ini gitu. Kalau Anda yang sakit, nanti gimana? Terus ada orang yang ngatain, maaf ya, ngatain lu kasar-kasar. Gue bilang, luar biasa ya ternyata anak muda sekarang bisa gini ngomongnya ya. Gue selalu ngomong gitu, umur kamu berapa sih? Saya ngomong gitu. Dan abis itu gue diserang sama mereka-mereka yang alay-alay itu gitu. Tapi lu tuh satu-satunya orang yang gue belain. Kenapa? Karena ya basicnya saya follow Instagram orang itu nggak banyak, lu salah satunya yang gue follow sebenarnya. Nah, ini banyak banget yang ngomong lu tuh bohong. Iya betul. Dan pada saat itu gue nggak rela. Iya. Gue nggak rela kalau ada orang sakit dan dibilang bohong. Kecuali lu memang bohong. Iya. Oke. Dan gue nggak tahu lu bohong apa nggak sebenarnya. Oke. Tapi gue belain pada saat itu. Gimana rasanya gitu? Lu dibilang bohong dan lu sakit beneran nggak sih, Pak? Iya, jadi gini, Dedi, contohlah kalau orang biasa naik mobil mewah, terus tiba-tiba bilang kita benar-benar nggak punya duit, kan ada momen dimana kita nggak punya duit juga, Dedi, abis semuanya bayar asuransi, bayar ini, bayar itu, bayar tunggakan, bayar ini, bayar benar-benar kita nggak punya duit. Apakah orang itu percaya? Apakah seorang Julia Perez mereka percaya kalau saya nggak punya duit? Satu, itu nggak percaya. Apakah mereka percaya kalau seorang Julia Perez bisa sakit karena saya pecicilan, hahaha, gitu-gitu? Mereka nggak percaya. Dan kalau masalah sakit itu sih memang udah saya menyimpannya. Masalah sakit itu, sakit ini sakit itu saya nggak pernah mau expose kalau masalah sakit, karena saya tahu ini suatu hal yang tidak, udahlah orang nggak butuh tahu lah masalah sakit aku ini. Tapi karena pada saat itu aku ada kontrak banyak dan aku harus meninggalkan Indonesia, mau nggak mau aku harus terbuka. Dan buat aku juga, aku nggak akan pernah membiarkan orang-orang yang menjudge ini menang dengan sebuah kebenaran.
Jadi nggak akan pernah menang, Dedi. Jadi biarkanlah orang yang membenci ini biarkan pada porsinya masing-masing, tapi kebenaran itu tetap harus terungkap. Contoh sakit, saya rasa saya juga baru tahu kalau ada yang namanya kanker serviks. Saya juga baru tahu. Selama ini saya tahu kanker hati, kanker otak, kanker payudara itu yang saya tahu. Kanker prostat saya tahu, tapi kanker serviks saya nggak tahu, Dedi. Jadi pas saya dibilangin, kanker serviks apa itu? Kanker serviks itu adalah, jadi ini kan rahim, itu lehernya Jupe. Leher kamu terkena kanker serviks, kanker leher rahim. Karena saya belum tahu, saya itu tipe orang yang pengen banyak tahu banget tentang pendidikan, pengen banget tahu tentang banyak hal. Kalau saya nggak tahu, berarti di Indonesia ini perempuan-perempuan Indonesia lebih banyak lagi yang tidak tahu apa itu kanker serviks. Jadi tujuan saya yang tadinya saya mau tertutup, saya pikir saya ingin hidup saya ini bermanfaat buat orang banyak. Ini saatnya. Ini saatnya hidup saya bermanfaat buat orang banyak. Tidak hanya sekedar saya saya ambil rezeki doang dalam dunia entertainment, tapi tidak bermanfaat gitu loh. Jadi saya announce kepada masyarakat Indonesia bahwa saya cinta perempuan-perempuan Indonesia. Saya peduli perempuan Indonesia, saya peduli mama saya peduli adik-adik saya peduli semua perempuan-perempuan yang baru meletek, Dedi, yang belum tahu apa-apa gitu tentang kanker serviks ini. Saya cinta mereka, saya memberikan dengan segenap hati saya ingin kasih tahu mereka bahwa ada loh penyakit kanker serviks. Tapi lu dibilang bohong. Dan saya dibilang bohong, itu saya nggak peduli. Yang terpenting bagaimana orang tahu dan mengerti bahwa kanker serviks itu bahaya. Jadi kalau orang bilang saya bohong, saya dihina, ini adalah settingan, jangankan haters, jangankan orang lain, sahabat saya Indra Bruggman aja saya sampai ketawa kemarin. Indra bilang gini, Pe, lu beneran sakit? Pas dia ngeliat saya dengan kondisi yang turun 10 kilo, Pe, lu beneran sakit? Ya iya sakit. Kupikir lu settingan lo, Pe. Jadi memang banyak orang-orang yang berpikir saya ini sakit bohong-bohongan. Karena sejujurnya saya nggak mau menunjukkan bahwa orang sakit itu harusnya terbaring, harusnya tidak bisa melakukan apapun. Orang sakit itu pokoknya harusnya mati. Saya nggak mau seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Saya menjaminkan bahwa ketika Tuhan memberikan kita hanya 20%, artinya kita diberikan kesempatan untuk nafas, hidup, dan berpikir, dan bekerja. Karena jujur, Dedi, masalah keuangan kan saya bekerja sendiri di sini. Jadi saya bagaimana saya bisa meraih rezeki dengan keadaan saya yang 20%. Makanya saya harus kemarin itu dengan keadaan saya di radiasi, di kemoterapi, saya tetap harus kerja. Habis operasi saya harus ke Kupang. Karena saya nggak boleh egois mikirin diri saya sendiri aja gitu. Saya juga harus mikirin orang-orang yang bekerja sama saya. Saya juga harus mikirin orang di luar sana bahwa mereka nggak boleh patah semangat gitu. Selagi mereka masih mempunyai semangat dan masih ada kesehatan, masih bisa ibaratnya berjalan, raihlah kesehatan tersebut. Lakukanlah suatu hal yang positif. Itu loh, Dedi. Jadi kalau ditanyain sama Dedi dan semua orang ini settingan, saya benar-benar sama semua orang-orang yang nggak percaya sama saya benar nggak peduli sama mereka. Saya peduli orang-orang yang lain di sana yang membutuhkan informasi. Betapa bahayanya kanker serviks tersebut, betapa kita penting support, betapa kita penting bagaimana kita berdiri tegak dan bisa meraih kehidupan yang lebih normal dan lebih baik. Oke, tapi gini, Jupe, saya tuh kan mungkin teman-teman di sini atau mungkin penonton yang ada di rumah ya, itu tahu bahwa saya tuh jarang sekali masuk infotainment gitu. Jarang sekali masuk infotainment. Jadi kalau Anda nyari saya di infotainment, kemungkinan besar Anda nggak akan pernah ketemu saya ada di infotainment. Kenapa? Ya, paling juga masalah cerai lo doang itu kan. Itu doang, mau nggak mau ya. Kenapa? Karena saya selalu nolak kalau di wawancara dengan infotainment. Tapi kemarin ada satu infotainment yang nyamperin saya gitu ya. Ada nyamperin saya gitu. Dia nanya, ini udah lama, berapa lama yang lalu. Mas Dedi, kita mau wawancara. Enggak, gitu kan. Enggak nih mas, ini penting mas. Enggak, gue gak punya gosip. Gue punya gosip juga gak mau wawancara, gue bilang gitu kan. Enggak, ini tentang Jupe mas. Kenapa tentang Jupe? Penasaran dong gue dong. Kenapa tentang Jupe? Gue gak kenal Jupe, gue bilang gitu kan. Enggak, gini mas, Jupe itu, sorry ya. Jupe itu sama, sorry nih ya, sorry kalau saya buat nama ya. Jupe itu sama Mbak DP itu sama katanya. Sama gimana gue nanya. Jadi kalau satu punya berita, yang satu gak mau kalah harus punya berita juga. Sampai sakit aja dibuat-buat.
Iya. Itu wartawan loh yang ngomong. Oke. Bahkan wartawan aja ada yang mengatakan bahwa lu sakitnya bohong. Iya. Makanya kenapa asuransi nggak keluar, karena bohong itu sakitnya. Oke. Nah, itu tahu kan? Tahu Masalah itu kan? Oke. Nah, nggak apa-apa dibilang bahwa lu nggak merasa gua kalau lu bener sakit ya, gua udah sakit tapi ya ini gua sakit loh. Orang-orang mengatakan gua bohong gitu. Jadi dalam hidup terkadang kita tidak perlu menjelaskan kepada orang yang memang dia tidak suka sama kita. Susah deh, kita berusaha semaksimal mungkin apapun kebaikan kita. Kalau orang udah benci, nggak suka, dia nggak akan tetap suka. Tapi saya yakinkan 100% bahwa yang namanya sebuah kebenaran itu pasti akan berdiri sendiri, Dedi. Jadi air sama minyak itu nggak akan pernah menyatu karena memang pada porsinya masing-masing. Kalau saya bilang, tolong saya sakit, akan semakin banyak saya bicara, akan semakin banyak orang nggak percaya. Jadi saya membiarkan orang-orang tersebut, biarkan orang mereka itu kayak ya, teman-teman media semuanya, mereka kan ibaratnya mereka kan melihat NUH rumah sakit di Singapura itu mereka kan cek benar atau tidak. Di Indonesia mereka kan melihat benar atau tidak. Tidak ada yang namanya orang, saya nggak tahu ya, tapi kalau dalam hidup saya yang namanya sakit kanker itu adalah suatu hal yang tidak bisa dimain-mainkan karena hidup dan mati. Dan kalau lu sampai bohong dan bercanda, lu kelewatan banget. bukan lagi, Dedi, berarti ibaratnya kita manggil. Kalau orang pura-pura bohong itu akan sakit beneran, Dad. Jadi itu ibaratnya manggil. Bagaimana saya bisa merekayasa sebuah hal yang namanya sakit? Saya jujur sama kalian semua pada saat itu, iya saya pendarahan, memang benar pendarahan. Tanya dokter Boyke yang selama ini merawat saya pendarahan. Masa saya bilang sih setiap saya di infotainment, saya pendarahan, saya ini kan nggak mungkin. Hanya beberapa aja. Mbak Jupe kayaknya ini deh, ini. Iya. Kalau ada momen waktu saya kasih berita, ya udah saya kasih. Tapi momen tersebut saya nggak bangga gitu loh, Dad. Saya inget banget tuh ya. Ya ada satu hal yang saya jawab di Instagram kamu waktu itu. Ada orang ngomong gini, ya saya nggak tahu kata-katanya mungkin saya lupa, tapi intinya mampus aja lu, gitu kan? Betul. Mampus aja lu. Oh iya. Ya lu pasti sakit lah. Gaya lu kayak. Iya. Kayak. Ya dibilang kayak kan? Yes. Ya. Ya. Saya jawab itu. Saya jawab bahwa katanya yang pantas sakit kanker serviks ini adalah seorang. Saya jawab. Lu nggak sakit tuh gitu? Nggak sedih maksudnya denger lu baca. Gua bacanya, kenapa gue bilang? Karena gue bacanya aja sedih gitu loh. Saya pas baca itu saya cuma berpikir gini. Kalian tahu nggak? Kanker serviks itu adalah hampir satu-satunya penyakit yang bisa membunuh semua perempuan yang ada di dunia ini. Penyakit yang sangat berbahaya. Waktu pengobatan dengan saya adalah seorang ibu-ibu rumah tangga yang sangat muslimah sekali, baik. Dan dia adalah suaminya dokternya dokter ginekolog juga gitu. Jadi ketika saya bilang, apakah pantas perempuan seperti saya dibilang katanya hanya seorang yang pantas sakit. Saya bertanya, apakah benar ini 100% ini karena berhubungan, apakah ini karena apa? Saya melihat banyak sekali perempuan-perempuan yang kalaupun statusnya bukan seperti saya yang sering berpakaian terbuka seperti saya, tidak pakai jilbab memang, Ibu. Saya memang tidak pakai jilbab, memang saya tidak seperti perempuan-perempuan halayaknya seorang muslimah yang menginginkan saya. Tapi saya rasa penyakit kanker serviks ini tidak hanya terjadi kepada perempuan-perempuan seperti saya yang tidak pakai jilbab, yang mungkin yang katanya pun hanya karena bersuami bule, tapi perempuan-perempuan yang pakai jilbab pun, perempuan-perempuan yang muslimah pun, ini namanya virus. Virus itu tidak mengenal agama. Virus itu semua kena, ibu-ibu, bapak-bapak semua kena. Jadi ini adalah diakibatkan salah satunya ada ketika kita banyak juga kelahiran. Misalnya ibu-ibu melahirkan setiap tahun juga bisa, karena berhubungan juga bisa, karena gaya hidup juga bisa. Misalnya saya bukan perokok, saya tidak pernah merokok. Jadi kalau pasangan kita merokok,
kita menjadi perokok pasif juga itu juga bisa terkena dampak itu. Jadi apa ya, lifestyle juga bisa. Tapi jadi, saya punya teman yang saya punya teman ayahnya nggak pernah ngerokok seumur hidup kena kanker paru-paru tuh. Saya baca di sebuah di sebuah berita terakhir ya. Jadi ada berita terakhir dari Amerika itu, penelitian terakhir tentang kanker. Jadi ada seorang profesor yang meneliti tentang penyakit kanker dari berapa puluh ribu orang, dan akhirnya dia mengatakan bahwa ternyata penyebab penyakit kanker itu sebenarnya cuma satu. Apa itu? Bad luck. ya. Bukan turunan, bukan lingkungan, bukan asap rokok, bukan apa, bad luck. Di dalam tubuh kita punya triliunan sel gitu. Kalau satu sel aja berubah, Anda kena kanker. Jadi itu bad luck, kata dia seperti itu. Tapi kan orang-orang akan ngejudge kamu kan pasti dengan hal-hal yang negatif. Ada yang dibilang ya pacar lu bule sih, ya kan. Ada yang dibilang ya lu galau gara-gara Gaston pacarnya hamil, dibilang begitu, ya kan. Tapi gue cuma mau meyakinin doang aja bahwa itu semua nggak bener kan. Apanya? Ya semua gosip-gosip itu dan sebagainya, lu memang sakit, benar-benar sakit, dan terserah orang mau ngomong apa. Ya, saya memang benar sakit. Saya terkena kanker serviks pada saat itu stadium pertama, saya didiagnosa 2A. Setelah saya pindah rumah sakit, ternyata 1B. Saya dirawat selama 2 bulan di NUH, National University Hospital ya, University Hospital. Itu saya harus 2 bulan lepas dari Indonesia karena saya pengen benar-benar konsentrasi, Dedi. Karena kalau saya di Indonesia, saya bawanya mau kerja terus. Jadi makanya 2 bulan saya di sana. Dan saya juga nggak mau menunjukkan betapa perjuangan saya itu, kalau saya harus kembali lagi di sana, saya nggak mau menakut-nakuti orang-orang yang sakitnya sama seperti saya gitu. Bahwa mereka harus bisa melewati sama seperti saya, bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Kanker serviks ini virus, ini bukan suatu hal yang perlu ditakutkan. Kita kemoterapi, radiasi, brachyterapi, dengan hidup sehat, semuanya insya Allah akan lebih membaik. Dan lebih baik pencegahan dini daripada sudah lanjut. Walaupun lanjut pun masih bisa disembuhkan kok. Dan kanker serviks itu sebenarnya sudah ada imunisasinya. Ya, jadi betul. Buat adik-adik yang di bawah usia 25 tahun sekarang, adik-adik di bawah usia 25 tahun sekarang, itu sudah ada imunisasi kanker serviks. Ini pasti banyak yang tidak tahu dan banyak yang tidak melakukan. Ada imunisasinya. Di bawah 25 tahun Anda bisa diimunisasi kanker serviks. Karena kalau enggak nanti telat. Tapi pertanyaan saya terakhir sebelum saya break, lu udah sembuh belum sekarang? Kalau dibilang sembuh, kan semua orang di dalam tubuh kita memang ada yang namanya kanker. Jadi kalau dibilang, dokter bilang iya kamu bebas dan kamu bisa hidup seperti semula, iya. Saya sudah didiagnosa, saya sembuh itu tanggal 2 Januari 2015. Tapi itu ada dilihat lagi berapa tahun, berapa tahun ya? April ini saya harus kembali lagi ke Singapura untuk cek lagi bagaimana proses semuanya itu. Dicek, tapi setidak-tidaknya dia sudah mati, yang ada di serviksnya ini sudah mati. Dan yang bersyukurnya lagi, Dedi, bahwa ketika nanti saya dapat menstruasi, kan selama ini saya galau nggak bisa punya anak, saya mau suntik sperma dan semuanya itu. Dan dokter saya bilang, kalau ketika aku nanti sudah mendapatkan menstruasi, aku bisa punya anak secara normal. Oke. Sedih loh, Dad. Itu sedih loh kalau misalnya kita benar-benar sakit, terus dibilang kayak settingan. Kayaknya selama ini hidup aku kayaknya lurus-lurus aja, aku nggak pernah kayak apa ya, Dad ya? Kayak pembunuhan karakter tuh nggak sih, kayak men, gila, dibilang sakit ini settingan tuh sedih banget. Well, biarkan orang ngomong apa lah ya. Yang penting kan Anda yang tahu. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Sama ya, kalau masalah cinta kita berdua pasti terlena seperti itu, iya kan? Oke, kita masih sama Jupe. Dan saya mau tanya-tanya lebih personal lagi sekarang. Ada apa ya? Ada perkataan, ada
pembicaraan yang lebih personal. Kita lihat juga aku udah merah banget ini. Oh, iya, betul. Aku habis makan baik loh, jangan macem-macem loh. Habis makan baik. Iya. Tapi kan iya, memang benar. saya memang lagi mau lebih personal lagi. Iya, Soalnya iya, kalau iya. Anda dibandingin Jupe sih, Iya, Anda benar. kayak tape. Benar, saya juga baru menyadari Iya, ya. Nggak tahu kalau tadi. Oke, baiklah dilanjutkan ya. Sini nggak? Duduk. Duduk aja. Duduk aja dulu, nggak apa-apa. Agak jauh juga nggak apa-apa. Deketan aja, biar ada perbandingan. Oh iya, perbandingan buat yang dipuji-puji sama yang dikata-katain. Makasih. Oh iya. Jadi lagi ngobrol personal banget nih. Sama Iya. Jupe. Masalah kanker serviks, masalah biasalah kalau misalnya orang nggak percaya dengan Jupe sakit, kayak gitu-gitu. Oh, bukan ngegoda-goda. Enggak, dia mah nggak usah ngodain. Kalau kita sama-sama suka, kita mah langsung aja, Iya langsung gitu straight to the kok, point. kita nggak usah goda-goda. Langsung apa ini maksudnya? Langsung apa Nego. aja, nego kita biasanya ya. Langsung nego. Langsung nego biasanya. Kalau orang kan ketemuan, basa-basi dulu, ngajak dinner. Kalau kita Iya. enggak. Yuk, kapan? Ayo kapan? Gitu doang aja. Langsung? Kawin, iya. Kawin langsung, Wow, udah. luar biasa. Emang kamu kawin lama-lama gak jadi? Iya. Bukan kawin lama-lama, pacaran Pacaran lama-lama gak jadi kawin. Makanya Iya, loh, iya. pacaran lama kagak jadi. Nah makanya Kak Jupe juga lah, jangan terlalu lama pacaran. Iya. sampai Saya nggak hitungan jadi menit lagi. kok biasanya Iya. sebenarnya. Hitungannya menit. Ya ampun kayak transaksi apaan Oh gitu ya. Tapi gini Apa ada tuh? saat tadi kan kalau tadi saya bela, Anda lihat ya, saya belain Jupe habis-habisan tadi. Kalau sekarang enggak. Sekarang saya akan mengatakan dia melakukan sebuah rekayasa. Oh ya? Kalau ini, iya. Oke. Kalau ini gua nggak percaya. Kalau ini gua nggak percaya sama dia. Apa Oke. itu? Jadi dia ini kalau masalah mantan dia, ya, masalah Gaston itu, Ya. dia ini galau banget ya. Di Instagram galau, ya. Di pet, masya Allah galaunya. Wah galau, aduh, ntar bisa Demi marah-marah seorang sendiri. Bapak Gaston Katono. Iya, bukan. Kan bapak namanya bener ya? Katono dia orang Jawa. Katonyo. Orang Padang. Castano. Oh, Castano. Oh iya. Dia tuh galau banget, udah pokoknya marah sendiri galau. Kalau itu gue nggak percaya, karena nggak mungkin Jupe tuh seperti itu gitu. Lah, Apa emang iya? galau kali. Nggak mungkin. Masa sih? Masa dia galau begitu? Dia kan mau cowok tinggal begini doang dapet. Iya. Itu dia masalahnya. Saya punya bohong kelemahan. kan? Lu bohong kan? Lu bohong kan? Dedi, Lu lebay kan? Dedi. Lu lebay. Heh, kita sama ya kalau masalah cinta kita berdua pasti terlena seperti itu, iya kan? Ini kelihatannya doang aja nih, botak, gede, tinggi, galak. Padahal sih kalau masalah cinta sama, berdua kita lembek. Serius? Jangan-jangan suka mewek bareng. Ini tipe-tipe laki-laki yang takut istri. Oh gitu. Isis. Iya. Laki-laki takut. Laki-laki takut istri. Laki-laki takut istri. Isis. Ada juga. Nyambungin aja. Saya laki-laki takut. Anda katakan saya laki-laki takut istri. Ya. Iya, takut istri. Saya udahin. Anda udahan galau tiap hari apaan? Anda dengan Jupe itu bohong itu. Ayo, Anda nyari sensasi itu. Heh, saya udahan, tapi kan belum ada yang kelar. Ada yang belum kelar. Wah, Udahan tapi ini belum biasanya yang ini belum kelar. menyangkut ada gono gini. Ada so, gono begini gininya. Artinya. kayaknya lu cinta Iya. banget. Ya mungkin lah seorang Jupe kayak begitu. Cinta banget apaan sih? Kalau gini, nih Dedi nih, kita harus mengerti sesuatu yang namanya cinta. Saya kalau masalah kerjaan, masalah apa-apa saya bisa fight, tapi memang itu kelemahan saya tahu banget. Masalah cinta saya memang lemah. Enggak. Satu ke laki, kenapa? Karena Ya kalau ke cewek lu kagak nol. Enggak, maksudnya gini. Saya itu, ibu-ibu, adik-adik semuanya, saya punya kelemahan bahwa saya kan anak dimana yang saya nggak punya, dari kecil nggak ada sosok ayah. Papa saya pergi meninggalkan saya, adik-adik saya, dan mama saya. Jadi makanya ketika saya dapat pacar, saya benar-benar berlindung sama pacar saya gitu. Apalagi suami saya benar-benar berlindung. Dan saya tipe orang yang obey, benar-benar yang ya saya mau apa aja saya mau begitu. Itu tipe saya. Itu turunan siapa? Si Sri Wulansi. Apa itu? Kayak begitu emak gue kalau sama laki sama suami begitu. Iya sayang. Bener-bener sama suami tuh begitu. Jadi walaupun suaminya begini-gini mama tetap iya. Jadi nah itu kena. Enak nih punya istri yang kayak Iya. gini. Disuruh apa bisa nih kayaknya ya. Udahlah kita jadian Tapi aja enggak, gimana. sekarang kagak mau. Lah itu udah langsung salaman. Enggak, tapi disalamin gimana sih?
jam Anda bagus banget. Mobil depan boleh lah saya pacarin lah. Matre Bu. Jadi Iya, Bu kalau makanya. saya sama laki begitu, kalau sama laki gue gitu. Memang dan karena jadi gini. Oke, kita fair aja ya ibu-ibu semuanya yang ada di sini bahwa setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nggak, tapi masalahnya gini loh, kalau dia ngomongin Gaston aja Iya. kita dan sebagainya, menang bule doang. Makanya sekali-sekali cobain yang produk lokal. Nah. Iya. Kalau sama bule disakitin terus. Produk lokal, lu yang belakang kenapa begini-begini? Jadi kenapa saya sama Gaston kan 8 tahun. Dan apa namanya, saya tipe orang yang tidak gampang menyerah. Saya dididik sama mama saya untuk selalu berjuang dan jangan pernah ngedumel, jangan pernah apa namanya, ya apa sih ngenyek, apa sih gimana, pokoknya nggak boleh begitu, tetap harus fight ya. Memang hidup ini nggak sempurna, jadi jalanin aja. Oke, jadi intinya lu masih sayang. Kalau sama Gaston udah nggak Oh, sayang. apa lu galau apa ini? Kalau galau karena Belum ya, ada pengganti, belum ada butuh pengganti. kasih sayang. Belum ada ya. pengganti. belum udah 1 tahun saya Tahun. kering juga ini. Oh iya. Hatinya Bu, hatinya. Iya tuh, ada jodoh saya Dedi. Mana emang? Tuh jodoh saya tuh, yang pakai kacamata tengah-tengah. Ya ampun. Bener. Jodohku. Bapak, mimpi apa dapat cipe, Pak? Sesak nafas. Sesak nafas. Jangan, malah jangan dibayangin ya Pak ya. Bener nih Pak. Jadi, Panjang umur ya Pak ya. jadi kalau yang paling enak itu yang sama seumur bapak yang dewasa seperti ini. Itu bukan dewasa, itu aki-aki. Ini cuma maunya dilulus doang. Nggak banyak tuntutan Nggak ya. banyak tuntutan. Nggak banyak permintaan juga ya. Iya. Tapi nih, saya masuk serius nih. Tadi Iya, serius. bicara Bapak, maaf ya Pak ya, kita bercanda ya Pak ya. Lu ngomong panjang lebar, dia barusan nengok sambil, dia ngomong apa itu? Tapi nih, bicara Bapak nih, kalau kita ngeliat Bapak ini udah tua nih ya. Betul, udah tua. Kita bicara. Ini ada kasus nih, Iya, kasus sayang. Ada kasus nih, kita masuknya beda nih. Jadi ada kasus tentang orang tua tadi baru aja saya dapat berita juga, ada orang tua tentang nenek Asyani. Nenek Asyani, oh yang lagi heboh di TV itu. Betul. Jadi dia itu katanya Masalah kayu. ngambil Dituduh. dan dipenjara padahal udah nenek-nenek, padahal cuma 150.000 ya. Iya, gara-gara Kita itu. patungannya 150.000 bayarin. Jangan kita kasih lebih dah kalau gitu. Kita kasih 200 tambahin gocap lah ya buat rokok ya kali ya. Nah, kita lihat dulu ya, ini nenek Asyani seperti apa sih, ceritanya seperti apa sih, coba. Seorang nenek berusia 63 tahun bernama Asyani ini ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir. Nenek Asyani yang berprofesi sebagai tukang pijat ini berniat untuk membuat kursi pijat dari kayu yang ditebang oleh almarhum suaminya dari lahan milik pribadinya sekitar 6 tahun yang lalu. Namun bukannya mendapat kursi pijat baru, Nenek Asyani bersama saudara dan menantunya didakwa mencuri 38 papan kayu jati dari kawasan milik perhutani sejak 15 Desember 2014 lalu hingga 16 Maret 2015. Dan nenek-nenek harus duduk di kursi pengadilan dengan kasus yang kayaknya berat banget ya, Mas? Iya makanya itu. Kalau nggak salah sih kasusnya illegal logging ya. Illegal Padahal logging. kayunya nggak seberapa. Illegal logging dari mana? Kayu cuma Kerusakan 50 tanah. cm katanya kan. Iya. Dan itu kayu katanya bukan kayu udah diambil dari suaminya dari Iya, zaman udah dulu lama. ya. Ya, Pengen itu dijadiin kursi pijet kalau nggak salah, dia tukang Iya. pijet pekerjaannya. Bener, Terus bener. kena semuanya tuh kalau nggak salah, supirnya kena, yang menantunya juga kena. Jadi semua sekeluarga. Semua kena. Semuanya tapi, kena. Tapi lucu loh ya kalau Anda lihat tadi nenek-nenek itu ya, ketika dia ditangkap dan sebagainya, dia nangis-nangis kan? Nangis-nangis karena dia dituduh mencuri kayu. Dituduh mencuri kayu. Kita nggak bilang benar enggak, tapi dituduh mencuri kayu. Tapi kalau saya lihat yang korupsi-korupsi itu dapat seragam baru, nggak pernah nangis tuh, cuman no comment gitu doang ya. Iya, betul. Beda ya. Kayaknya dia koruptor itu harus nyuri kayu dulu biar nangis-nangis kali ya. Kayaknya sih. Ya mungkin karena gini kali deh, kalau kalau nenek ini kan ya nothing tulus hidupnya. Iya, betul. Ya kan cuma
hidup dia sehari-hari cuma ngambil kayu, mijit paling 5.000, 10.000. Dan nggak tiba-tiba kepikiran juga, masa ya. tuanya harus dalam penjara. Ini kan shock terapi Oh, yang tunggu benar-benar. dulu. Saya mau ngundang, tapi katanya tentang penjara dibilangin. Ini kan saya belum ada keputusan, tapi sudah di penjara duluan. Karena percobaan penjara duluan, dan katanya kalau nggak mau di penjara harus bayar 4 juta katanya. Oh, Hebat jadi ya. suruh bayar. Kalau dia bayar 4 juta nggak di penjara. Oh bisa begitu? Bayarin ya. Tambahin gocap ya. Iya. Kita undang, ini adalah menantu nenek Asyani yang juga menjadi terdakwa. Silakan. Apa kabar? Silakan. Nah, coba saya, Mas, namanya siapa tadi? Ruslan. Ruslan. Oke, Ruslan. Saya mau dengar ceritanya. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu gimana sih? Ya kayu itu kan punya ibu saya, Kayu itu punya ibu Anda? ibu mertua. Ibu mertua, lalu? Terus katanya ibu saya mau dibuat kursi panjang buat pemijatan bayi itu. Dari mana? Kayu itu awalnya dari mana? Dari kalau asalnya saya kurang tahu karena saya menantu. Oke, ya lalu. Jadi udah lama nih, kayu udah lama Udah ya? lama. Oke. Waktu saya tunangan sama istri saya, kayu itu sudah ada. Udah berapa lama yang lalu Anda tahunya? 6 tahun. Udah 6 tahun yang lalu Iya. nih kayu ya? 2009. baru sekarang tapi kenanya. Lalu berapa besar kayunya, Mas? Diameter 15 sampai 10. Diameter 15 segini berarti? Iya, sampai 10. Panjangnya? Panjangnya ada semeter, ada semeter 80. Itu macam ukuran. Oke, lalu? Ya dibawa, saya kan disuruh ibu membawa cari mobil. Cari mobil saya. Terus dibawa ke rumahnya Cipto. Terus rumahnya Cipto taruh di pinggir jalan. Taruh pinggir jalan? Diserahkan di pinggir jalan. Terus kalau setelah itu dibawa ke rumahnya Cipto. Mau dibuat kursi. Buat kursi, lalu? Setelah beberapa minggu kemudian dapat informasi dari masyarakat kepolisian Perhutani. Terus mengambil kayu ibu saya itu. Dituduh Dia dituduh mencuri mencuri kayu tersebut. Oh, jadi begitu Mas, katanya sebenarnya iya tadi yang seperti yang dia bilang ya Mas, dia cuma bawa kayu itu dari rumahnya Vito, dari rumah Vito ya? Dari rumahnya Ibu Asyani. Bu Dari rumah Asyani, ibu, terus ke rumahnya Vito, Rumah Vito, tapi Cipto, Ibu Cipto, terus dibawa untuk dibuat kayu pijit. pijit itu. Tapi dituduhnya illegal logging. Ya, Oke, karena mungkin kayunya tidak tahu dari mana, itu yang harus kita Kalau bahas. illegal logging itu bukannya kayunya harusnya gede-gede gitu Nggak tahu ya? Gina, tapi yang tahu mungkin kita ada pengacaranya juga. Jadi kita akan mengundang pengacaranya setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Nenek Asyani menyatakan bahwa ada oknum perhutani yang meminta uang 4 juta. Apabila ada uang 4 juta, maka perkara ini tidak akan dilanjutkan. Supaya lebih jelas lagi tentang kasus nenek Asyani ini, kita akan mengundang pengacaranya. Ya, ini adalah pengacara dari nenek Asyani, Bapak Supriyono. Silakan Bapak Supriyono. Malam Bapak. Mas Dedi. Ya Pak, silakan Pak, silakan. Iya. Jadi mungkin saya cepat tanya ya Pak ya. Ini apakah kayu ini benar kayu hasil pencurian? Berdasar hasil investigasi kami, setelah kami kemudian menyodorkan kuasa hukum secara gratis kepada Nenek Asyani, kami menyimpulkan bahwa kayu ini benar-benar milik Nenek Asyani. Dari mana itu kayu? Kayu itu ditebang kira-kira 6 tahun, 5 tahun yang lalu oleh suami Nenek Asyani yang sudah sekarang almarhum. Dari Lahan sendiri. lahan sendiri, Lahan bukan sendiri. Bukan dari perhutani. Kenapa bisa tertuduh dari perhutani pada Karena saat itu? perhutani merasa ada kayunya yang hilang per tanggal 4 Juli 2014, kemudian melapor ke Polsek Jati Banteng. Disitulah kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya menuduh bahwa kayu Nenek Asyani yang sudah diantar ke tempat Cipto Pak Pit yang menjadi salah satu terdakwa, itulah terdakwa juga jadi. terdakwa. Tukang kayu terdakwa pasti. Lah itu hilangnya kapan dari perhutani? 4 Juli 2014. Hilangnya 4 Juli 2014. Sedangkan kayu ini sudah ada 6 tahun yang lalu. dan benar ada saksi bahwa 6 tahun yang lalu. 6 tahun banyak, kita dua kampung pun siap dia jadi Dua saksi. kampung bisa jadi Siap saksi. Oke. Wow, tapi saya dengar juga kalau kita sebenarnya ingin mengundang Nenek Asyani ke sini, tapi
karena syok sekali ya, dan pejabat tidak sudah 4 bulan di penjara ya? 3 bulan beliau ditahan sejak 15 Desember 2015 dan baru dikeluarkan dari tahanan hari Senin kemarin 16 Maret 2015. Dan ini belum selesai kasusnya belum. Kan? Bisa masuk penjara lagi intinya, bisa kan? saja terjadi. Jadi usianya berapa? 63 tahun. Nenek ini di penjara sudah 3 bulan gara-gara kasus tersebut dan sekarang dalam keadaan sakit parah di rumah. Karena mungkin syok dan sebagainya. Jadi kita mau mengundang ke sini tapi tidak mungkin kita undang. Nah, kasus nenek ini ditangguhkan karena dapat jaminan dari Bupati Situbondo. Ya. Tapi baru diterima setelah sidang keempat jaminan ini. Sidang keempat. Kenapa begitu? Karena memang dari awal kami sudah mengupayakan dari tim pengacara LBH Nusantara Situbondo sejak nenek ini ditahan dan menjadi kewenangan kepolisian pada saat itu, kami sudah mengupayakan untuk penangguhan tapi ditolak. Demikian juga pada saat nenek ini ditahan dan menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Situbondo, kami juga lakukan lobby-lobby tapi juga ditolak. Demikian juga pada saat kewenangan ini, penahanan kewenangan ini menjadi kewenangan majelis hakim, kami memang baru keempat karena trauma terhadap pengajuan permohonan penangguhan yang selalu ditolak. Oleh karena itu kami memang mencoba mengungkap kasus ini melalui media-media yang akhirnya menjadi sorotan, dan barulah dari sorotan-sorotan itu baru diterima. Betul. Jadi intinya diterima karena ada sorotan terekspos secara nasional gitu, iya. Oh, karena terekspos, takut mau nggak mau diterima gitu ya. Kita nggak tahu karena takut atau karena apa, tapi ya intinya dia nggak enak gitu intinya, baru di ini. Tapi kalau yang katanya ada gosip bahwa kalau mau tidak dipenjara bayar 4 juta, itu betul? Ya, saya dengar sendiri dari beliau, dari Nenek Asyani, pada saat bincang-bincang di Rutan Situbondo, beliau menyampaikan bahwa pernah ada oknum perhutani, tapi ini dibantah oleh manajemen perhutani, yang Nenek Asyani menyatakan bahwa ada oknum perhutani yang meminta uang 4 juta, apabila ada uang 4 juta maka perkara ini tidak akan dilanjutkan. Oke, 4 juta nih ya. Ini kan kita tidak tahu benar apa tidak, tapi ini menurut Nenek Asyani 4 juta oleh oknum dari perhutani. Betul. Sebenarnya pertanyaan saya, sebenarnya harga kayu itu sendiri berapa sih? Kalau yang dari perhutani, dengan diameter 115, dua pohon kayu jati dari yang hilang dari peta 43F itu ya sekitar 4 juta. Tapi kalau benar-benar kayu itu milik Nenek Asyani yang hanya 7 batang pohon, itu hanya paling tinggi 150.000. Astagfirullahaladzim. Waduh. Astagfirullahaladzim. Jadi kayunya hanya 150.000. Paling tinggi itu sudah. Paling tinggi 150.000. Nah kan kalau misalnya pun ada benar, nggak bisa si nenek itu membayar 150.000 lalu selesai. Memang dari awal sudah dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Jati Banteng agar kasus ini berhenti. Di antaranya adalah Kepala Desa mengajak oknum-oknum perhutani di tingkat bawah itu untuk menunjukkan di mana bongkol kayu jati yang pernah ditebang 6 tahun yang lalu oleh suami Nenek Asyani. Yang itu perjalanan 4 jam dari rumah Nenek Asyani. Itu pun sudah ditunjukkan bahwa ini bongkolnya. Sudah ditunjukin? Sudah ditunjukin. Tetapi mereka tetap buta hati. Mencoba berambisi untuk proses ini lanjut. Dan saya dengar katanya Nenek Asyani histeris ketika melihat oknum yang meminta 4 juta tersebut pada saat persidangan, betul? Saya tidak melihat bahwa oknum ini yang meminta, tetapi beliau ini menyebut-nyebut nama salah satu Menteri Kehutanan di Desa Jati Banteng itu. Itu yang kemudian disebut sambil histeris. Histeris? Ya. Histeris seperti apa, Pak? Ya sambil menangis, kemudian menjerit-jerit dengan bahasa Madura, "Bekna, saya ngokom engkok, bekna sengaja kangkok." Gitu. Jadi bahasa Indonesianya, kamu yang berniat menghukum saya, kamu yang sengaja menghukum saya, seperti itu bahasa Indonesia. Ya Allah. 4 juta tuh ya katanya ya. Padahal cuma 150.000 itu ya. Kalau asli yang milik Nenek Asyani. Oke. Pak, kalau seandainya ternyata terbukti bahwa Nenek Asyani ini benar, tidak salah, ya kan kita tidak tahu ya, kita nggak mau mengambil keputusan apa. Kalau salah bisa aja gitu ya. Tapi seandainya benar Nenek Asyani tidak salah ya, apa bisa dituntut balik, Pak? Karena sudah dipenjara 3 bulan loh, harusnya bisa dituntut balik dong, harusnya bisa kita penjarakan lagi, begitu bukan? Hukum mengatur boleh seperti itu, boleh dituntut balik. Namun saya acungi jempol kepada Nenek Asyani yang belum apa-apa sudah mewanti-wanti kami. Oh misalnya nanti beliau benar-benar
bebas dari jeratan hukuman, beliau sudah wanti-wanti kepada kami tidak mau apa-apa dan anggap saja bahwa semua yang pernah dilakukan, yang pernah diderita oleh beliau ini, yang pernah terjadi ini adalah anugerah dari Allah. Inilah bijaknya seorang Nenek Asyani. Wow. Gimana tuh, Jupe? Ngelihat hal ini seperti apa menurut kamu juga? Jadi mungkin hal kayak gini ini kecil ya. Ini terekspos baru dia dikasihkan penangguhan. Saya rasa banyak sekali orang-orang di luar sana yang sama-sama halnya menjerit gitu loh, meminta keadilan. Dan mudah-mudahan kalau saya berharap mudah-mudahan hukum ini tidak hanya runcing ke bawah. Ya kan? Harus adil. Hukum ini tidak hanya milik orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya duit. Kami orang-orang yang tidak punya duit juga seharusnya diberlakukan adil. Banyak ya kita dengar juga cerita bahwa di belakang sana apa yang bisa dilakukan untuk bisa keluar dari masalah begini. Tapi kan kalau orang kayak kita kayak misalnya orang-orang yang di bawah seperti ini kan, mereka satu hari aku aja ya di dalam pengadilan itu tuh udah yang takut. Yang tadinya mungkin tidak akan menjadi iya karena saking takut, udah nggak ngerti, Dedi. Gimana rasanya Orang seorang nggak ngerti, nenek-nenek Dedi. ya? Orang tuh kalau di tengah pengadilan, karena bahasa hukum belum tentu orang semua tuh mengerti. Makanya lu belajar hukum ya? Ya makanya sekarang saya belajar hukum. Tidak semua orang mengerti. Banyak orang yang mereka akan mencari, makanya ada istilah kan celah hukum. Ya. Nah, celah-celah hukum ini digunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, orang-orang yang tidak mengerti hukum ini akan teraniaya terus-terusan. Dan saya bersyukur oleh LBH Bapak dan semua LBH yang memang benar mau membantu para orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan haknya dalam hukum. Dan saya berharap sekali dalam hukum ini semuanya harus adil dan merata. Tidak timbang sebelah. Kan juga simbolnya kan timbangan dengan tutup mata, tidak jadi melihat. Tidak bisa, betul. Ya you know lah, Dedi. Ya, tapi seandainya kasusnya selesai dan Nenek Asyani dinyatakan tidak bersalah, apakah ada ganti rugi? Karena di penjara 3 bulan pasti kerugian yang luar biasa. Di dalam aturan jelas, Mas Dedi, bahwa barang siapa kemudian salah menahan, salah menangkap, itu masuk kategori di pra-peradilan sebenarnya. Jadi di pasal 77 sampai 83 KUHP itu diatur tentang pra-peradilan permintaan ganti rugi karena salah menahan, karena salah menangkap. Dan bisa diminta tergantung dari yang mintanya berapa? Siap. Oke, baik ya, mudah-mudahan kalau Tapi memang itu benar. belum pernah terjadi ya di sini ya. Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau Biasa diminta duit bisa, kalau balikin nggak bisa gitu? Kalau di luar negeri bisa diaplikasikan. Di Indonesia kita tipe orang yang kalau udah dikena, misalnya kita kena seperti itu ya. Intinya kalau orang-orang Indonesia tuh ya udah deh kita terima nasib aja, mungkin ini teguran dari Allah. Kayak seperti kayak nenek ini. Sebenarnya ya pasrah kan. Sebenarnya nenek ini bisa minta ganti rugi kalau memang terbukti tidak bersalah ya kan. Ya kalau misalnya kalau memang benar tidak bersalah, mungkin harus diganti rugi, biarkan teguran dari Allahnya ke mereka aja gitu ya. Iya betul, Ya. dapat misalnya rumahnya itu diperbaiki, semuanya sekelilingnya itu diberikan yang lebih baik. Supaya lebih baik lagi. Supaya Mungkin lebih baik Tuhan hidupnya. bekerjanya seperti itu ya kan, Iya. siapa tahu. Baik, kita lanjut selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Sampai. Kalau dia yang belain, wow, teriak-teriak naik ke atas meja. Kalau dia yang belain udah Saya pasti tahu. salto. Nah Ih, kan, Pak Hakim, loncat. Pak Jaksa, dia benar. Oke, Jupe. Apa? Lu ngapain kayak begitu? Aduh. Saya udah pasrah kalau sama Dedi ya, Ibu. Oh. Aduh. Ibu punya anak laki nggak, Bu? Kasih saya lah, Bu. Saya sikat Bu langsung. Ya itu. Tuh anak itu, Bu. Oh, awet muda ya. Bapak langsung tepuk tangan, langsung harap mudah-mudahan saya yang dianggap anak. Pertanyaan terakhir. Kasus lu gimana? Beres sudah semuanya? Kasus apa nih? Yang dulu. Yang dulu sama itu. DP, Udah bebas Udah semuanya, bebas, semuanya alhamdulillah udah beres. udah. Kita berdua sama-sama mendapatkan suatu hidayah untuk menjadi manusia lebih baik dan harus berhati-hati tentang hukum, dan juga hidayahnya oleh karena itu, karena saya kemarin terkena kasus tersebut juga akhirnya saya sekarang menjadi sekolah di hukum. Alhamdulillah, bentar lagi sarjana, Bu. Oh, keren. Lain. Oke, dari selalu Kalau kita punya masalah hukum, gua mau pakai dia jadi pengacara. Gua yakin kalau dia yang belain, wow, teriak-teriak naik ke atas meja. Kalau dia yang belain udah Saya pasti tahu. salto. Nah Ih, kan, Pak Hakim, loncat. Pak Jaksa, dia benar. Nah, headstand sambil Dia ngomong benar. dia. Nah,
Sampai nyanyi tuh lagu Sampai Pak Hakim nyanyi, ya kan? Goyang-goyang. Oke, thank you ya Jupe udah datang di sini. Tapi ya gitu, kadang-kadang dan kita tadi bahas tentang Jupe yang dijudge orang semacam itu kan, dibilang sakit, itu bohong, dibilang apa, sampai ke Nenek Asiani yang dijudge itu bahasa Indonesianya apa ya? Dituduh orang seperti itu, dijelek-jelekan, dituduh orang seperti itu. Well, mungkin saya akan nutup dengan satu kata-kata yang menarik. Kadang-kadang orang juga begitu di Twitter, di Instagram saya juga sama aja. Tapi Ya, kalau saya, kata-katain juga kan. kalau saya sih nggak peduli gitu ya. Saya Termasuk orang yang kuat Anda. saya nggak peduli, tapi saya blok, habis blok saya hehehe gitu ya. tapi remember one thing, ingat satu hal. Kalau saya selalu mengatakan gini, go ahead judge me, silakan tuduh saya, go ahead judge me, just remember to be perfect for the rest of your life. Jadi Indonesia, inilah hitam.